Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memelihara kita dalam segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Malam ini sebelum kita beristirahat, mari kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami datang lagi bersekutu dengan Engkau. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami memahami firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini terdapat di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni bukanlah hal yang mudah. Terkadang luka yang ditinggalkan oleh orang lain terasa begitu dalam dan menyakitkan. Ada kata-kata atau tindakan yang sulit dilupakan. Namun malam ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita harus saling mengampuni. Bukan karena orang lain layak diampuni, tetapi karena kita sendiri telah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Pengampunan bukan hanya soal membebaskan orang lain dari kesalahan mereka, tetapi juga membebaskan diri kita dari kepahitan. Ketika kita menyimpan dendam, sebenarnya hati kitalah yang menjadi tawanan. Tapi saat kita belajar melepaskan pengampunan, kita sendiri mengalami kelegaan dan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini mari kita merenungkan, adakah seseorang dalam hidup kita yang masih belum kita ampuni? Mungkin mereka tidak pernah meminta maaf, atau bahkan tidak sadar telah menyakiti kita. Tapi pengampunan bukanlah untuk mereka. Pengampunan adalah ketaatan kita kepada Tuhan dan langkah menuju pemulihan kita sendiri. Tuhan Yesus saat disalib berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu adalah kasih yang melampaui luka hati dan luka fisik. Kasih yang tidak menunggu orang lain berubah terlebih dahulu, tetapi memutuskan untuk mengasihi dan mengampuni terlebih dahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan Yesus telah mengampuni kita, orang-orang yang penuh dengan dosa, apakah kita tidak juga rela mengampuni orang lain? Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Saudara yang dikasihi Tuhan, bila ada luka lama yang belum selesai, berdoalah dan serahkan itu kepada Tuhan. Mintalah kekuatan untuk mengampuni dengan tulus. Mungkin itu tidak mudah, tapi bersama Tuhan
tidak ada yang mustahil. Ketika kita mengampuni, maka Tuhan akan mengaruniakan kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera yang berlimpah dalam hati kita. Dan berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami akan pentingnya mengampuni. Sesungguhnya, Engkau yang telah terlebih dahulu mengampuni kami, bahkan ketika kami belum layak menerimanya. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang sudah mengampuni dan menerima kami. Tuhan, kami sadar bahwa mengampuni bukanlah hal yang mudah. Ada luka, ada tangis, ada kecewa yang masih membekas. Tapi malam ini, kami datang kepadamu, menyerahkan semua kepahitan dan rasa sakit kami. Pulihkan hati kami ya Tuhan. Beri kami kekuatan untuk melepaskan pengampunan dengan tulus, seperti Engkau yang telah mengampuni kami. Kami berdoa bagi umat-Mu yang saat ini sedang terluka, yang disakiti, bahkan mungkin oleh orang yang terdekatnya, yang dihianati atau ditinggalkan. Tuhan, hiburlah mereka. Bantu mereka agar tidak terus terperangkap dalam kepahitan, tetapi mengalami kelegaan melalui pengampunan. Malam ini kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Engkau menolong dan memberikan jalan keluar. Demikian juga bagi yang sakit. Kami berdoa, biar kiranya Engkau menjamah dengan kuasa kesembuhan yang daripada-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan. Lindungilah kami malam ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala gangguan dan berikan kami tidur yang nyenyak dalam damai yang daripada-Mu. Dan bangunkanlah kami besok pagi dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Kiranya menjadi kekuatan dan berkat bagi saudara semua. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.